Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fauzan dari kelompok 6 dengan NPM 224111336 dari kelas manajemen 22C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai waktu uang atau time value money. Nilai waktu uang atau time value money adalah konsep bahwa sejumlah uang saat ini bernilai lebih tinggi dibandingkan jumlah yang sama di masa depan karena potensi pendapatannya. Untuk sementara, nilai waktu dari uang adalah prinsip inti keuangan. Sejumlah uang di tangan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang sama yang harus dibayarkan di masa depan. Nilai waktu dari uang juga disebut sebagai nilai diskon saat ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang poin penting. Yang pertama adalah nilai waktu dari uang berarti sejumlah uang saat ini lebih bernilai dibandingkan jumlah uang yang sama di masa depan. Selanjutnya adalah rumus untuk menghitung nilai waktu uang, mempertimbangkan jumlah uang, nilai masa depan, jumlah yang diperoleh, dan jangka waktu. Selanjutnya adalah untuk rekening tabungan, jumlah periode penjemukan juga merupakan faktor penentu yang penting. Yang selanjutnya adalah inflasi berdampak negatif pada nilai waktu uang karena daya beli Anda menurun seiring dengan naiknya harga. Oke, kali selanjutnya kita akan mempelajari tentang memahami nilai waktu uang atau time value money. Investor lebih memilih menerima uang saat ini daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Karena sejumlah uang setelah diinvestasikan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Misalnya, uang yang disetorkan ke rekening tabungan menghasilkan bunga. Seiring waktu, bunga ditambahkan ke pokok pinjaman sehingga menghasilkan lebih banyak bunga. Itulah kekuatan bunga majemuk. Jika tidak diinvestasikan, nilai uang akan terkikis seiring berjalannya waktu. Jika Anda menyembunyikan $1.000 di kasur selama 3 tahun, Anda akan kehilangan uang tambahan yang bisa diperoleh selama waktu tersebut jika diinvestasikan. Daya belinya akan semakin berkurang ketika Anda mengambilnya kembali karena inflasi mengurangi nilainya. Baik, selanjutnya adalah contoh lainnya. Katakanlah Anda memiliki pilihan untuk menerima $10.000 sekarang atau $10.000 2 tahun dari sekarang. Meskipun nilainya sama, $10.000 saat ini memiliki nilai dan kegunaan lebih dibandingkan 2 tahun dari sekarang. Karena adanya biaya peluang yang terkait dengan penundaan tersebut. Dengan kata lain, keterlambatan pembayaran adalah peluang yang terlewatkan. Nilai waktu uang atau time value money memiliki hubungan negatif dengan inflasi. Ingatlah bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, nilai $1 turun ketika harga naik, yang berarti Anda tidak dapat membeli sebanyak yang Anda mampu lakukan di masa lalu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus nilai waktu dan uang. Rumus paling mendasar untuk nilai waktu uang memperhitungkan hal-hal berikut ini. Nilai uang di masa depan dan nilai uang saat ini. Tingkat bunga, jumlah periode, penjemukan per tahun, dan jumlah tahun.
Berdasarkan variabel tersebut, rumus TVM atau time value money adalah FV sama dengan PV dalam kurung 1 plus saya per N dipangkatkan N kali T, di mana FV adalah nilai uang di masa depan sama dengan PV nilai uang saat ini dalam kurung 1 ditambah suku bunga dibagi jumlah periode menjemuk dipangkatkan N kali jumlah tahun. N atau jumlah periode menjemuk dikalikan jumlah tahun. Perlu diingat, rumus TVM mungkin sedikit berubah tergantung situasi. Misalnya, dalam kasus pembayaran anuitas atau perpetuitas, rumus umum memiliki faktor tambahan atau lebih sulit, lebih sedikit. Oke, ada note di sini yaitu important. Nilai waktu uang tidak memperhitungkan kerugian modal apapun yang mungkin Anda alami atau suku bunga negatif apapun yang mungkin berlaku. Dalam kasus ini, Anda mungkin dapat menggunakan tingkat pertumbuhan negatif untuk menghitung nilai waktu uang. Contoh nilai waktu uang. Berikut adalah hipotesis untuk menunjukkan cara kerja nilai waktu dari uang. Anggaplah sejumlah $10.000 diinvestasikan selama 1 tahun dengan bunga 10% yang dimajemukkan setiap tahun. Nilai masa depan dari uang tersebut adalah FV sama dengan $10.000 dikali 10.000 per 1 sama dengan 11.000. Rumusnya juga dapat diatur ulang untuk mengetahui nilai jumlah masa depan dalam dolar saat ini. Misalnya, jumlah dolar saat ini yang dimajemukkan setiap tahun dengan bunga 7% yang bernilai $5.000 1 tahun dari hari ini adalah PV sama dengan dalam kurung $5.000 per 1 tambah 7% per 1 sama dengan $4.673. Pengaruh periode majemuk terhadap nilai masa depan. Jumlah periode penggabungan mempunyai pengaruh drastis pada perhitungan TVM dengan mengambil contoh $10.000 di atas. Jika jumlah periode dimajemukkan ditingkatkan menjadi peracikan triwulannya adalah FV sama dengan $10.000 dikali 1 ditambah 10.000 per 7% kalau majemuknya 7% dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa TVM tidak hanya bergantung pada tingkat suku bunga dan jangka waktu, tetapi juga pada beberapa kali perhitungan bunga majemuk dihitung setiap tahunnya. Bagaimana hubungan nilai waktu uang dengan biaya peluang? Biaya peluang adalah kunci konsep nilai waktu uang. Uang dapat tumbuh hanya jika diinvestasikan seiring berjalannya waktu dan menghasilkan keuntungan yang positif. Uang yang tidak diinvestasikan akan kehilangan nilainya seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, sejumlah uang yang diharapkan akan dibayar di masa depan, tidak peduli seberapa yakinnya uang tersebut diharapkan, akan kehilangan nilainya untuk sementara waktu. Mengapa nilai waktu dari uang penting? Konsep nilai waktu uang dapat membantu memandu keputusan dalam investasi. Misalnya seorang investor dapat memilih antara 2 proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut identik. Hanya saja proyek A menjadikan pembayaran tunai sebesar 1 juta pada tahun pertama, sedangkan proyek B menawarkan pembayaran sebesar 1 juta pada tahun kelima. Itu sangat berpengaruh. Baik, sepertinya sekian dari saya. Saya akhiri di sini. Kalau ada salah-salah kata maafkan. Saya hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.